Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat sahabat kita, pejuang kita di pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya Nabi dakwah. Ada 3 orang, alhamdulillah, walaupun sempat keceblaan ban, tapi tetap bisa hadir ya. Mudah-mudahan nggak kapok. Tapi kita sangat kecewa. Wis disediani ruang apik tibake milih ning hotel, sing milih Pak Deni. Jadi teman-teman, jadi bangsa pun biasa turun ning masjid, turun ning masjid. Sekali. Dan terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak kapok di Banyuwangi ya. Berikutnya sahabat-sahabatku, teman-teman pemuda-pemudi Tapal Kuda ya, yang alhamdulillah ini juga hadir. Mudah-mudahan saudara kita yang hari ini masih di perjalanan dan belum bisa hadir di kemudian hari diberikan kesempatan untuk bisa bergabung. Dan juga teman-temanku pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi, alhamdulillah Bang Nunut ya, 22 pimpinan cabang kami juga kita ikutkan ya, sehingga ilmu ini ditambah top, karena itu bagian dari fondasi kita, ilmu, iman, dan amal, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman kami di pimpinan cabang. Puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan iman sehingga bisa berkumpul di sini, dan keimanan sehingga kita masih mau mendekati masjid dan berjuang untuk tegaknya masjid, terutama di Indonesia. Yang kedua, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman itu semuanya, sahabat-sahabat pejuang semuanya di bumi Belambangan, tapi dikenal Laros, Lali Usik, dulu terkenal dengan santetnya, sekarang terkenal dengan kopi dan kuliner dan pariwisatanya. Ya, Campur Sari ya. Dan nanti tadi teman-teman harus ngetes, iku mulai kudu kayak kopi, gak usah khawatir, sakit itu gawon. Karena nanti salah serah-serah jam 12 bang, masuk suwi-suwi bang. Diklat arah itu tak kira cukup pikir maret ini penutupan kayak filing belajar diri. Kalau pindah bulan di licin ngopi aja. Karena kedekatan itu kan munculnya dari situ pak. Diklat. Makanya kan di bahasanya api dakwah mudah-mudahan diajari. Coba ingin kayak izin ngopi bareng kapal muda wangi, yakin jumlahnya nambah. Ya. Kita nggak berani pak, bidang dakwah pak. Di foto itu nggak bisa dilaporan akhirnya, nggak berani ubah judul. Ya. Insya Allah nanti rencana setelah kegiatan ini teman-teman yang akan kita ajak ke Licin, karena kemudian ada musibah di PCDM, khususnya di Licin itu ada longsor kemarin. Walaupun programnya sudah jelas, nanti kita tetap akan silaturahim ke sana. Yang mau ikut ngopinya, yang mau langsung gitu nggak apa-apa. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, ini adanya kami, ini adalah ruang bersama sehingga kita dapat AMM, kita menggunakan fasilitas ini. Di sebelah barat ini adalah kantor-kantor kami, di belakang ini ada ruang khusus 13. Sehingga kalau kita ada rapat internet di belakang, rapat umum di sini. Terus yang di bawah lantai 2 itu untuk kegiatan bersama, kegiatan dakwah, pengajian berada di sana. Ini sekilas tentang pimpinan daerah Pemuda-Pemudi Kabupaten Banyuwangi. Berikutnya yang kami laporkan, kita punya 22 cabang, tinggal 4 cabang keput malam ini, karena jumlah kecamatannya ada 25, tinggal 4 lagi. Cabang istimewa itu ada 1 kecamatan, itu cabangnya Luru, Banyuwangi dan Purworejo. Sehingga insya Allah target kami, periode kami nanti 4 itu harus tuntas setelah kita turun. Sehingga sesuk nyalon atau teman-teman lewat Tapal Kuda Banyuwangi beres. Ya, karena kecamatan wis kempot kabeh, BPS diisi, BPS diisi, KPPS diisi, RT diisi, beres. Apalagi yang gitu, jika saya kampanye, saya luru sampai TPS ya. Ya, kurang tambahinnya 10 kan. Ini tuh, Ustaz ya, anak Ustaz gak oleh. Boleh. Ya, jadi ada 22, alhamdulillah teman-teman. Tadi ada yang tes bang, gak dikoni jagung, gak dikoni buah naga.
cabang-cabang ini ekres Pak. Karena kita sudah seopos ke bapaknya, tanah-tanah wakaf yang tidak dikelola, tidak produktif, itu serahkan ke pemuda. Rong tahun lek gak dol, lek rong tahun gak jalan, tak kembalikan lagi. Saya tantang gitu. Jadi banyak pakar-pakar PCM itu yang tidak produktif berupa bangunan dan lahan itu saya limpahkan untuk dikelola oleh teman-teman pimpinan cabang, sehingga itu membuat teman-teman lebih mandiri. Termasuk nanti kalau dengan teman-teman nanti berkenan, kita akan jalan-jalan juga di salah satu tanah wakaf yang dikelola oleh teman-teman. Ada yang jeruk, ada yang buah naga, dan itu yang kita kelola selama kegiatan kita selama ini. Berikutnya, kegiatan insya Allah ini juga sekaligus undangan Bang Sobruk, juga teman-teman di Tapal Kuda. Bulan Desember itu biasanya ada kegiatan naik ijen rame-rame merayakan tahun baru. Nah, kita pemuda-pemuda Kabupaten Banyuwangi rencananya akan mengadakan diklat dan pembaratan kokam. Di sing yang munggah gunung untuk bertahun baru, kita nanti juga naik gunung, tapi pembaratan. Tanggal insya Allah di bulan Desember bagi teman-teman cabang yang hari ini hadir supaya mempersiapkan diri. Bagi teman-teman Tapal Kuda yang mau ikut bergabung, syukur-syukur nanti kita minta rekom dari BWPM mengirimkan satu personil atau satu peleton, sehingga Banyuwangi ijen yang selama ini hanya untuk kegiatan-kegiatan kemah dan terusnya dan sudah terbranding, sekali-sekali ijen pembaratannya pas nih pokam yang dulu untuk ijen tuh kan rodok keren, sehingga nanti teman-teman Tapal Kuda ini juga undangan juga minta izin teman-teman di BWPM sehingga nanti bisa memberikan dukungan kepada kami, termasuk teman-teman Tapal Kuda yang mau ikut gabung minimal satu peleton, monggo kita persilahkan. Dan yang sudah ide itu justru dari Bali, karena kan di Bali itu banyak belajar dari kami dalam hal pengelolaan dan kegiatan, terutama yang Bali di sebelah Bali Barat ya. Kalau mau hidup ke Bali sana kejauhan katanya gitu. Jadi di banyak kegiatan, musnah, terus ada PAD, termasuk juga kebaretan itu numpang sini Bang. Kadang yang nurut, kadang manone dhewe, kadang nurut, kadang manone dhewe. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Dan kemudian hari ini Pak PDM tidak hadir karena waktunya Bapak juga hari ini ada yang kegiatan selatan, ada juga yang isi di tunas pelantikan tadi malam. Tapi gak usah khawatir teman-teman, gak hadirnya ini insya Allah disetujui dan kami punya SK PWPM plus disetujui PDM. Bapak ini kalau PDM ini di SK Moral ada, gak usah khawatir. Kalau SK nih, Bapak ini gini, dari sini gak orang ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita sama-sama berfasal Bukul Barat di lingkungannya masing-masing. Semoga Allah meridhai kegiatan kita semua. Amin. Amin. Bukul Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah se-Tapal Kuda minus Lumajang. Karena Lumajang mau saya ajak ke Malang, karena Malang Kabupaten masih belum beres-beres. Soalnya ya. Yang kami hormati pula rekan-rekan PCPM yang bergabung bersama kami di acara pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT bisa ketemu di Masjid Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah di Banyuwangi yang luar biasa ini. Diberi fasilitas yang memadai, dan ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih dan berlipat ganda. Termasuk juga saudara-saudaraku yang datang dari jauh, dari Jember, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, dan Sidoarjo. Beliau sekretaris bidang dakwah Pak Burhan. Ini sedang
menunduk itu karena sambil kuliah, kuliah online. Kemudian para ustadz yang hadir pada kalau bidang dakwah biasanya panggilan ini. Tapi karena kita sebaya ya, kita panggil saudara-saudara sekalian, gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa pasca rapid di Surabaya kemarin, kita langsung berupaya untuk mengeksekusi amanah dari hasil musyawarah tersebut, yaitu tentang digitalisasi dakwah pemuda Muhammadiyah. Hal ini kita lakukan sebagai satu langkah penting, sebab era ini adalah era yang serba digital. Era yang kita bersama tidak bisa lepas dari namanya handphone kan, gadget kan. Dan era ini ada satu kekayaan yang kita rasakan Muhammadiyah belum memanfaatkannya, yaitu kekayaan dalam bidang data. Apa maksudnya kekayaan dalam bidang data itu? Kalau kita punya akun Google, ada yang nggak punya email, pasti semua punya email. Karena email untuk daftar Facebook, untuk daftar YouTube dan lain-lain. Mesti kita akan mengirimkan data, nama, tanggal lahir, alamat, minimal gitu. Nah, dengan itu Google itu jadi perusahaan yang sangat kaya raya. Google jadi kaya raya, Facebook jadi kaya raya, YouTube jadi kaya raya, karena mereka megang data kita. Kok bisa? Kekayaannya dari mana? Kekayaannya adalah ketika kita daftar email masuk, kita ketika setiap buka HP, karena kita harus buka dengan email, kita mesti sudah masuk di sini dulu, maka data kita sudah direkam sama Google. Usia kita, berapa usia kita, apa yang sering kita cari di Google, apa yang banyak kita install di handphone, apa yang banyak kita lihat di YouTube dan Instagram, semuanya direkam. Ini kemudian diolah sama komputer yang ada di sini yang disebut dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu kemudian menjadikan Google dan lain sebagainya tadi punya data. Orang ini punya kecenderungan ngapain? Misalkan saya sedang perlu spion, karena spion sebelah kiri kemarin kena ada ban truk yang fuso besar itu terbang. Masya Allah, alhamdulillah kita masih diberi selamat oleh Allah SWT. Lewat sebelah kiri sampai kaca mobil belakang sebelah kiri, kaca depan spion sama lampu hancur. Alhamdulillah sampai sini selamat. Alhamdulillah. Nah, sedang cari itu. Saya cari yang dan sebagainya, maka itu terekam. Nanti kita cari lagi yang lain, terekam lagi. Malah kemudian ketika kita buka Facebook, maka yang keluar iklannya tidak jauh dari itu, karena dia sudah tahu kecenderungan kita, preferensi kita. Mereka sudah tahu, oh ini orang ini sudah cari aksesoris mobil. Terus iklannya kan itu terus. Nah, itu yang dijual sama Google. Jadi Google itu jualan apa? Ini loh, saya punya data misalkan Indonesia 200 juta email, usia sekian sampai sekian puluh juta orang. Sekian puluh juta orang ini yang punya kecenderungan cari otomotif sekian puluh juta. Sekian puluh juta yang cari otomotif ini, kamu mau bayar berapa ke kita? Nah, ini pabrik otomotif, mau bayar berapa ke kita? Iklannya saya taruh. Dengan itu mereka kaya raya. Ya, satu sisi itu mereka jadi kekayaan yang
dimiliki di zaman revolusi industri 4.0 atau di zaman yang kita sebut dengan era digital ini adalah data. Muhammadiyah insya Allah sudah punya, kita punya KTA, ya kan? KTA Muhammadiyah. Tapi satu hal, ini data belum bisa kita maksimalkan. Termasuk bagaimana preferensi jamaah Muhammadiyah ini punya kecenderungan apa saja. Apakah itu kecenderungan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Padahal kita ini diklaim sebagai organisasi terbesar, organisasi ormas Islam terbesar kedua di Indonesia dan terkaya, begitu kan? Tapi ada kekayaan yang belum kita miliki. Bukan untuk kaya-kayaan, tapi kekayaan ini kan penting untuk perjuangan. Jawa Timur kan jar Basuki mau setiap perjuangan mesti perlu korban. Ya kan? Minimal kesini mesti perlu isi bensin, sama isi tas. Ya kan? Jadi itu yang pertama. Maka ini kita sampaikan di presentasi ini. Nah, ayat-ayatnya dan sebagainya saya kira yang hadir ini para ustadz, jadi nanti kita share saja itunya. Lanjut Ustadz Muhammad. Jadi Ustadz Hidayatul Rahman ini luar biasa. Beliau ini jadi mudir di MBS ya, MBS Tanggul. Oh bukan, jadi Ustadz di MBS Tanggul. Mudir benar. Mudir. Mudir jadi Ustadz Sulani. Kemudian jadi sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Malang. Dan jadi ya itu memang dan jadi saya minta bantuan di anggota bidang PBBM Jatim Ridanda. Lama di Mesir, di Al-Azhar. Baik, lanjut Ustaz Muhammad. Lanjut Ustaz Muhammad. Nah, ini era kita sekarang. Mau tidak mau kita sekarang ini menghadapi ini, teman-teman sekalian, dalam dakwah kita. Volatile, uncertain, complex, and ambigu. Namanya zaman VUCA. Volatil itu serba fluktuatif. Volatil itu serba fluktuatif. Naik turun, nggak jelas, seperti COVID sekarang. Naik di daerah utara, sedang turun di daerah selatan. Naik di daerah selatan, turun di daerah utara. Volatil. Termasuk yang lain-lain. Baik itu politik, ekonomi, budaya, semuanya volatil. Informasi kita sedang ada. Hari ini kita menghadapi badai informasi, tsunami informasi, sehingga kita nggak lagi bisa membedakan mana yang hoak, mana yang benar. Yang benar dikira hoak, yang hoak dikira benar. Ya kan? Jadi seperti itu volatil. Kalau bahasa agamanya ya bahasa tentang yu'aminu fihal kadhib, ya, yang orang yang khianat justru dipercaya, orang yang terpercaya justru dianggap pengkhianat, gitu kan? Tidak ada hadis. Kemudian zaman uncertain, nggak jelas. Uncertainly itu nggak jelas. Zaman ini serba nggak jelas. Nggak jelasnya itu ya itu tadi karena badai informasi. Yang ketiga, kompleks sekali permasalahannya. Satu hal kita urai, yang lain bulat, ya. Dan seterusnya, dan ambigu. Ketika kita bilang A, ternyata artinya tidak A, dan lain sebagainya. Ini zaman yang kita hadapi. Lanjut Ustaz. Dan kalau kemarin kita ngomong ada era revolusi industri 4.0, sekarang sudah naik ke level 5, society 5.0. Medan dakwah yang kita hadapi, kita menghadapi orang-orang yang super cerdas. Kenapa super cerdas? Karena informasi sudah ada di tangan. Informasi sudah ada di tangan. Misalkan saya tadi malam itu ngisi di kaki gunung, ngisi anak IPM sekaligus Angkatan Muda Muhammadiyah di cabang PCPM Giri dan PCPM Kalibuang. Itu saya tanya tentang siapa tokoh ini. Mereka langsung bisa googling, langsung ketemu dan langsung bisa jawab. Kalau kita dulu kan bingung, siapa ini? Bisa jawab, bisa mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena informasi sudah di tangan mereka. Gitu ya. Karena era ini era tantangan kita. Lanjut Ustaz. Nah, ini data data akurat per 2021 tahun ini
yang menarik ini adalah yang warna hijau. Oh, biru daun, bukan? Warna biru ya, warna biru. Itu yang menarik. Di situ dituliskan adalah internet user, pengguna internet di Indonesia itu 202,6 juta jiwa. Jadi penduduk Indonesia itu kan yang merah itu 274,9 juta jiwa. Yang gunakan internet 200 juta. Masya Allah. Nah yang 74 itu ya belum menggunakan internet karena masih bayi, ya kan? Kadang bayi aja sudah pakai YouTube, bisa lihat YouTube kan? Atau sudah sepuh sekali, nggak bisa mengoperasikan handphone. Tapi mayoritas sudah menggunakan internet. Kemudian active social media user, namun yang orange pengguna media sosial, ya media sosial itu ya YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, 170 juta jiwa atau 61,8% dari populasi penduduk Indonesia. Lanjut saja. Nah ini penting. Annual digital growth ini adalah pertumbuhan atau penambahan pengguna internet secara nasional setahun kemarin. Menariknya yang biru, internet user, pengguna internet itu naiknya 15%. Maknanya ya, dibandingkan yang merah, total population, populasi kita ini kita ingat-ingat ya, pertambahan penduduk kita setahun kemarin 1,1%. Jadi tambahnya 2,9 juta jiwa satu tahun se-Indonesia. Dan yang menggunakan internet bertambahnya 27 juta jiwa. Jadi pengguna internetnya lebih cepat bertambah dibandingkan jumlah penduduknya. Ini penting. Nah ini yang perlu dicatat, yang merah tadi 1,1% pertumbuhan penduduk. Lanjut Ustaz. Nah kemudian mereka menggunakan internet untuk apa? Gitu ya. Atau berapa lama mereka menggunakan internet? Yang merah kita perhatikan. Di situ tertulis average daily time user age 16 to 64 spend using the internet. Rata-rata pengguna harian, pengguna internet harian usia 16 sampai 68 tahun 8 jam 52 menit. Masya Allah. Jadi memang sepertiga waktu kita itu habis dengan buka handphone. Masya Allah. Dan ini penggunanya ya 202 juta jiwa tadi se-Indonesia. 202 juta jiwa tadi spend, menghabiskan waktunya untuk internet 8 jam 52 menit. Jadi luar biasa, lama. Lanjut. Nah, apa yang paling banyak? Yang paling banyak dilihat 93% itu adalah YouTube. Mereka paling banyak pakai YouTube, teman-teman, saudara-saudara. Maka ya penting kita punya channel. Kamil itu sudah ngawali, walaupun pondok domba channelnya. Tapi penting itu aset digital, teman-teman. Aset digital. Kemudian WhatsApp. WhatsApp itu berapa persen, teman-teman? Kelihatan dari sini. 87% dari 202 juta jiwa sudah punya WhatsApp. Kemudian yang nomor 3 adalah Instagram. Berapa persen? 86% dari 202 juta jiwa pengguna Instagram. Dan di bawahnya ada Facebook 85% dan seterusnya. Nah, ini orangnya juta dan se-Indonesia. Dan dalam zaman global tadi itu, dunia itu sudah dalam lipatan tangan kita. Lanjut. Nah, itu tantangan dakwah pertama. Tantangan dakwah pertama kita adalah digitalisasi yang luar biasa masif, pertambahan penduduk digital yang luar biasa banyak. Sementara, nah kita lihat bagaimana perbandingan tokoh-tokoh kita, followernya berapa, itu luar biasa, jauh. Kita ada ranking, ya, ranking website nasional yang diindeks oleh similarweb.com. Saya menyatakan nanti kita share di teman-teman. Similarweb.com itu ranking 1 berdasarkan community and faith di Indonesia, berdasarkan kategori komunitas dan agama. Indonesia ranking 1 itu nu.org.id.
Padahal Muhammadiyah itu organisasi berkemajuan. Justru rankingnya itu di bawah 10 besar, dan kalau di rata-rata secara nasional, ya, kalau nu.org.id itu secara nasional seluruh website yang ada di Indonesia ranking 202. Muhammadiyah.org.id rankingnya 4.300. Waduh. Makanya corak, bagaimana kita kemudian bisa lihat di masyarakat, terutama generasi muda, bagaimana corak beragama mereka, anak-anak, itu kita bisa lihat dari dunia digital yang mereka geluti. Paling banyak mereka 8 jam loh lihat ini, dan itu ngaruh pada keseharian mereka. Jelas 8 jam. Jadi ini enggak sesuatu yang enggak sepele ya, jadi sesuatu yang serius. Yang kedua adalah tantangan ini. Ya ini internal kita ya, tentu ini satu hal yang strategis dan saya kira perlu untuk kita jadikan satu lecut semangat. Tantangan kedua adalah kristenisasi di Indonesia. Lanjut Ustaz. Nah, ini kenapa saya buka tentang dokumen resmi negara kita tentang pembukaan UUD 45. Di lalin yang ketiga itu, baris ke-1 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan dan seterusnya. Ini bukan tidak mungkin nanti dihapus. Atas berkat rahmat Allah ini bukan tidak mungkin nanti terhapus. Kalau kita tidak lagi jadi mayoritas. Nanti dasar negara harus dirubah aja, jangan ini yang lain versinya. Bukan hal yang tidak mungkin kalau kita tidak antisipasi. Lanjut. Nah, ini adalah situs namanya joshuaproject.net. Jadi kan orang kita semua ya. Artinya kita sebagai kader pemuda kan kritis ya, nggak perlu kritis. Ini joshuaproject.net ini adalah situs kristenisasi internasional. Dananya dana global, pusatnya di US, Amerika Serikat. Nah, mereka punya peta kristenisasi seluruh negara di dunia. Nah, disebutkan di sini Indonesia, ya, progress levelnya belum merah, jadi mereka masih gencar-gencarnya belum berhasil, tapi sudah banyak berhasil. Saya lihatkan notasi itu ada warna merah, kuning, hijau, ada gradasi warna. Yang hijau berarti sudah berhasil kristenisasi, yang kuning berarti separuh-separuh, yang merah berarti mereka masih mayoritas Muslim. Di situ disebutkan total populasi Indonesia 273 juta jiwa di tahun 2021 ini barusan saya akses. Kristen adherentnya 12,7%, jadi yang Kristen yang sudah memeluk agama Kristen. Islam largest religionnya, agama terbesarnya masih Islam, tapi dia sudah punya catatan bahwa Islamnya 82,2%. Mana yang 90% dulu itu enggak? Berarti turun sekali. Dan kalau kita buat catatan tadi, evangelical annual growth rate rata-rata laju kristenisasi 2,8%. Sementara pertambahan penduduk tadi berapa? 1,1. Berarti kan 2 kali lipat dari jumlah total. Kalau kita pertambahan penduduk 1,1, 2,9 juta jiwa per tahun tambah penduduk, berarti 2 kali 2,9, hampir 4 juta jiwa dikristenkan setiap tahun. Masya Allah. Entah dikristenkan, entah lahir dari orang Kristen juga. Yang intinya sedikit lebih cepat dari pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Maka kalau kita buat rumus, kalau yang pintar, yang paham matematika atau guru matematika, itu ada garis linier. Kalau ada 2 garis linier berpotongan berarti sudah 50-50. Sama cuma. Nah kalau seperti itu kan konstitusi segala macam kan bisa dirubah. Masya Allah, ini kan tantangan luar biasa. Nah dari itu kami berikhtiar, teman-teman di wilayah berikhtiar. Setelah kita diskusi di 2018 dulu, yang mungkin sudah ganti pengurus atau saya kira belum, waktu itu baru pertama kali kita jadi PWPM, masih awal-awal, kita undang di Malang, itu takmir masjid, pemuda masjid se-Jawa di hotel kapal kalau nggak salah, itu cuma itu. Pak Ketua lupa ya, itu sudah terlalu lama memang. Ya.
waktu itu kita kumpulkan, kita diskusi apa problematika masjid-masjid, musola-musola yang ada anak pemuda Muhammadiyah ada di situ. Disampaikan kepada kita problematika yang ada, kita ramu dan kemudian kita munculkan ini. Lanjut Ustaz. Ini tadi apa? Urutan 9 web tadi. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Ini nanti biar dibaca langsung sama teman-teman. Lanjut Ustaz. Nah, ini. Jadi ini program kita tadi sebenarnya inspirasinya dari JoshuaProject.net kan? JoshuaProject.net tadi memetakan keberhasilan mereka melakukan kristenisasi. Nah ini kita bentengi dengan benteng masjid supaya enggak berkembang lagi. Kita juga punya kita juga punya gerak untuk ya itu tadi. Kalau anggap saja itu bentuk sebagai fasabiqul khairat gitu ya. Atau bentuk amar ma'ruf nahi munkar, ini bentuk apa yang dimaksud di sini? Jadi saudara-saudara kita kumpulkan di sini itu untuk kami minta bantuan sebagai admin web ini. Semuanya jadi admin dengan role masing-masing, bisa menambahkan lokal masjid dengan posisi GPS sesuai dengan kota kabupaten masing-masing, sesuai dengan PCPM masing-masing. Masjid nanti bisa ditambahkan ya lokasi GPS-nya. Dilanjut Ustaz di bawah seperti ini contoh satu masjid kita klik, ini Masjid Taqwa di Kota Batu. Kemudian Masjid Taqwa sudah mengaktifkan Instagramnya, mengaktifkan Facebooknya, dan mengaktifkan YouTube channelnya. Nah, untuk apa ini? Untuk menyampaikan aktivitas dan potensi masjid, termasuk ketika musola atau masjid setempat itu perlu sesuatu. Ada potensi tapi kurang ini, lebih di sini tapi kurang ini. Dengan begitu kita akan punya pola komunikasi. Satu bupati, satu kawasan tapal kuda punya area komunikasi. Dan itu nanti saling support dan nanti akan kita buatkan feed ya. Jadi semacam informasi yang terus berjalan nyembul itu seperti Facebook, sehingga update informasi dari kemasjidan itu akan terus berjalan. Di sini akan ada aktivitas ini, di sini dan seterusnya. Dan sekali lagi ini tidak menyentuh ranah ayahanda kita di cabang, di ranting. Bahkan kita akan membantu. Jadi bukan itu maksudnya begini, bukan menggusur. Kita tidak gusur. Kalau digusur pasti sakit hati bapak-bapak ayah hidayah dari uang itu jalan surga beliau itu kan ngopeni masjid, jadi takmir dan lain sebagainya, ngitung kotak amal, panitia pembangunan, itu sudah jadi jalan surga bagi beliau. Nah, kita tidak memposisikan diri untuk geser seperti itu. Kalau kita geser ya malah jelas. Tapi yang kita lakukan adalah membantu, mempublikasikan apa-apa. Kan kita fungsinya takbelir, menyampaikan apa-apa yang telah beliau lakukan, laksanakan, itu ke publis, aktivitas supaya apa? Dilihat, dikenal oleh. Dan yang kedua, ini akan juga membantu rekan-rekan kita di masjid-masjid yang ada untuk menumbuhkan profesi baru. Sekarang ini kan banyak profesi bertumbangan, ada banyak profesi baru bermuncul. Kerjaan maksudnya. Pertama, pekerjaan yang sudah mulai hilang itu adalah teller. Soalnya sudah digantikan sama mesin ATM. Bahkan penjaga toko sudah hampir habis. Banyak toko di Jakarta yang mall itu tutup karena sudah banyak beli online, dikirim langsung ke rumah. Itu kan habis. Tapi ada muncul pekerjaan baru yang disebut dengan content creator. Content creator, tukang buat konten YouTube, tukang buat konten Instagram, bukan buat konten Facebook dan seterusnya. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah langkah pertama kami melakukan sosialisasi. Setelah itu kami persilahkan saudara-saudara sekalian untuk mengisi. Nanti mesti akan ada plus minus dan lain sebagainya. Nanti dari situ kita akan adakan pelatihan. Pelatihannya secara online. Kalau kurang nanti kita jalankan secara offline. Online lewat Facebook, online lewat Zoom, itu untuk latihan konten kreator. Jadi kita akan latihan untuk bagaimana video streaming pakai YouTube supaya pengajian di musola di masjid kita masing-masing dengan HP saja sudah bisa jalan.
streamingnya kemudian terekam di situ. Jadi ustadz-ustadz kita yang hebat-hebat itu terpublis. Sementara ini kan tidak. Gus Baha itu nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, nggak punya YouTube, nggak punya WA. Tapi pengajiannya kemana-mana. Kenapa? Ya karena santri-santrinya. Nah, di Muhammadiyah kita harusnya lebih bisa gitu karena kita berkemajuan. Itu kan. Nah setelah ini sesi sudah selesai. Apa yang kami paparkan. Setelah ini kami silakan untuk praktek. Ya sebelum kita diskusi saja, kami mohon masukan dari rekan-rekan sekalian, saudara sekalian dari daerah masing-masing, dari Jember, dari Situbondo, dari Bondowoso, dari Probolinggo. Nah, silakan kami diberi masukan apa saja yang kurang dari ini atau bagaimana akan jadi lebih bagus, gitu ya. Nanti dari situ kita akan perbagus dan ini program kita bersama-sama. Jadi tidak ada yang ini milik saya, bukan. Ini milik PWPM dan masing-masing PDPM yang sudah direkomendasi oleh pimpinan daerahnya, maka akan kita entry di sini. Sementara hari ini persuratan, misalkan menyusul saja persuratan secara administratif karena itu perlu surat mandat karena kami juga karena ini data penting. Ketika kita sudah entry di sini, ternyata bukan orang yang tepat, data yang harusnya bertambah malah dihapusi, atau hacker, karena bisa kalau kita sudah dapat surat mandat misalkan dari ketua PDPM setempat untuk cabang-cabangnya atau pimpinan daerahnya, maka kami entry. Di sini sudah kita entry teman-teman yang kemarin sudah ngisi link. Nah, jadi setelah itu teman-teman bisa membuka masjid.pwpmjatim.org. Nanti silahkan di entry sesuai koordinatnya, masjid apa, kemudian aktivitasnya apa dan sebagainya. Nanti kita workshop sampai dulu. Nanti diskusi dan sebagainya, kita akan diskusi di grup. Setelah ini mohon izin teman-teman yang nomor handphonenya sudah ada di kami, kita akan masukkan dalam grup jejaring masjid untuk para adminnya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan melecut membuka cakrawala berpikir kita untuk bisa betul-betul berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan betul-betul menjadikan ini sebagai aset masa depan Muhammadiyah. Ke depan kan kita akan tentu saja akan menggantikan ayah-ayah kita. Dan ini salah satu bentuk aset data digital yang harus mulai kita lakukan. Dari sini kita akan bisa lihat berapa follower Instagram dari Banyuwangi, dari Jember, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Dan saling itu misalkan kita saling ikut, kita saling follow, saling connect, itu akan jadi puluhan ribu, dari puluhan ribu bisa dari juta dan seterusnya. Bahkan kelak kita bisa buat platform digital tersendiri. Sudah aplikasi belanjanya kita sendiri, aplikasi misalkan aplikasi komunikasinya kita sendiri kan tidak tergantung dengan WhatsApp dan sebagainya. Dengan kenapa sih kok mereka menang kok lebih banyak dipilih WhatsApp? Kenapa YouTube lebih banyak dipilih? Sebenarnya adalah karena mereka sudah paling banyak digunakan. Kalau kita sudah nggak gunakan seperti Cina nggak menggunakan, semuanya seragam menggunakan WeChat, WhatsApp nggak ada. WhatsApp nggak ada. Manakala kita kemarin itu menggunakan aplikasi belanja golongan Lazada, Shopee, yang semuanya servernya berpusat di Cina maupun di Singapura, sebenarnya kita membuat kaya di sana. Sementara aplikasi yang milik kita sendiri, tidak berkembang karena itu tadi tidak ada kesatuan. Nah, insya Allah ini ketika teman-teman sudah menyampaikan, berupaya untuk mengisi data ini, kami akan presentasikan ke PP. Kebetulan kita juga kenal dekat dengan Ustaz Fatur Rahman Kamal sebagai majelis tabligh PP, ketua majelis tabligh PP Muhammadiyah. Kemarin juga sudah sempat kita sonding, cuman karena ini belum sempurna, ya pengisiannya masih belum sempurna, masih belum saya sampaikan ke PP. Kita sempat tanya kepada PP bidang majelis tabligh PP Muhammadiyah, sudah ada pendataan masjid tapi belum optimal, ya. Karena memang belum ada tenaga organik yang sampai level cabang. Ya, tenaga organik yang sampai level cabang ya ada kita ini yang nggak bisa mengoperasikan ini karena generasi yang berbeda. Ya, kita kan berada di dalam 3 generasi berbeda. Generasi beliau sudah berat mengoperasikan, kita lebih mudah, apalagi nanti anak-anak kita. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon
masukan, saran, dan termasuk bantuan. Nanti kita bersama-sama mengisi dan membangun ini. Nah, insya Allah kalau ini bisa kita manfaatkan, insya Allah akan jadi role model secara nasional. Bahkan tahun depan barangkali kalau diizinkan bisa diadopsi se Indonesia, mudah-mudahan. Adhan Allah wa iyyakum ajma'in.